Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Listiani dari kelas 04 Sake 020 Reguler C Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang internal audit. Adapun pokok pembahasan dari presentasi ini yaitu definisi dari internal audit, tujuan dari internal audit, fungsi dari internal audit, ruang lingkup audit, dan penerapan internal audit yang efektif. Definisi internal audit. Internal audit adalah rangkaian aktivitas dalam pemeriksaan yang dikerjakan oleh pihak yang berasal dari bagian internal, yaitu auditor perusahaan untuk memeriksa catatan akuntansi dan keuangan perusahaan. Tujuan internal audit. Pertama, memberikan kepastian antara hubungan peraturan dan prosedur dalam sebuah manajemen. Yang kedua, memberikan penilaian dan pengawasan atas efektivitas untuk mengendalikan manajemen yang bagian internal. Yang ketiga, memastikan sebuah aset dijaga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, memberikan saran untuk tujuan memperbaiki sistem operasional perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Yang kelima, memberikan penilaian atas mutu dan kualitas kerja dalam sebuah manajemen tertentu. Yang keenam, memastikan kepastian atas olahan data dalam sebuah perusahaan atau organisasi tertentu dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini fungsi internal audit. 1. Melakukan pelaporan validasi kepada manajer. 2. Membantu proses decision making. 3. Melakukan analisa masa mendatang. Keempat, membantu manajer dalam pengelolaan perusahaan. Kelima, melakukan pengawasan kepada semua aktivitas yang sulit diatasi oleh pimpinan puncak. Keenam, melakukan identifikasi dan meminimalisasi resiko. Ketujuh, mendukung dan membantu manajemen terhadap bidang teknis. Ruang lingkup internal audit. Melakukan pengamatan berbagai metode yang digunakan dalam menjaga aset atau harta perusahaan. Jika diperlukan, maka akan dilakukan verifikasi kepada harta-harta tersebut. Memberikan penilaian atas efektivitas dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya. Melakukan pengamatan atas aktivitas operasional atau program organisasi atau perusahaan. Apakah hasil yang didapat konsisten dan sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Melakukan analisa keefektifan, reliabilitas, dan integrasi, informasi finansial dan operasional, dan juga alat yang digunakan untuk identifikasi, pengukuran, pengelompokan, dan pelaporan informasi tersebut. Menjalankan pengamatan atas sistem yang ada dalam rangka memastikan adanya kesesuaian antar kegiatan atau aktivitas atau program yang dilaksanakan organisasi dalam kebijakan, peraturan, prosedur, hukum, rencana yang berdampak signifikan kepada kegiatan organisasi. Ada 4 penerapan internal audit yang efektif. Yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan merupakan langkah awal di dalam proses audit internal. Pada tahap ini, auditor akan mempelajari banyak hal, mulai dari sumber daya dan seluruh aktivitas perusahaan. Seorang auditor juga harus sudah mengetahui tujuan audit dilakukan dan sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin timbul dalam proses audit. Yang kedua, pengujian informasi. Setelah perencanaan, auditor internal bisa melakukan pengujian informasi dan data yang diperolehnya di lapangan, lalu menganalisisnya. Dalam tahap ini, sebaiknya ada pihak yang mengawasi kinerja auditor supaya dapat menghindari kecurangan dan pengujian informasi bersifat objektif. Yang ketiga, mendapatkan hasil. Segala pemetaan masalah yang kemungkinan terjadi, auditor internal bisa memeriksa risiko material yang dari perusahaan. Auditor yang bertugas akan menganalisis hasil yang didapat dari observasi lapangan
Jika auditor mengetahui adanya kesalahan dari laporan keuangan perusahaan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan, maka auditor akan mengklarifikasi ulang. 4. Menyusun hasil evaluasi. Tahap terakhir adalah menyusun hasil evaluasi yang dilakukan setelah semua indikator yang diaudit tercatat dan dapat disimpulkan. Hasil evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan audit. Beberapa hal penting yang wajib ada dalam laporan audit, misalnya rekomendasi perkembangan yang mungkin bisa dicapai atau inovasi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Demikian hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.